Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Oke, dalam materi logaritma tersendiri ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep logaritma, yang kedua adalah sifat-sifat logaritma, yang ketiga adalah operasi logaritma. Nah, konsep dasar logaritma. Sebelumnya kita sudah membahas tentang eksponensial, di mana 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dalam bentuk ini kita buat 2 pangkat 3 adalah bentuk dari perpangkatan. Nah, lalu akar 3 dari 8 adalah bentuk dari akar. Nah, bagaimana dengan logaritma? Logaritma adalah seperti ini, 2 log 8. Itu adalah bentuk dari logaritma. 2 log 8 ini sama dengan 3. Nah, lalu jika ada permasalahan seperti ini, 3 log 9. 3 log 9 jadi seperti ini, 2 log 8 itu adalah jawabannya 3. Jadi 3 log 9 adalah jawabannya 2. Lalu 2 log 16 seperti 2 log 8. 2 log 8 ini jawabannya adalah 3, jadi kita buat 2 pangkat berapa yang jawabannya adalah 16. Nah, 2 pangkat X sama dengan 16. Jadi 16 adalah 2 pangkat 4 sehingga X-nya adalah 4. Nah, jadi 2 log 16 adalah 4. Oke. Untuk definisi logaritma, A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C itu sama dengan B. Nah, A sendiri adalah basis. Dengan basisnya itu harus lebih dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk B sendiri adalah dinamakan numerus, di mana B harus lebih besar dari 0. Lalu untuk C adalah hasil logaritma. Nah, bagaimana pembacaan logaritma yang benar? Nah, dalam pembacaan simbol ini, itu membacanya adalah logaritma B dengan basis A sama dengan C. Nah, kalian bisa membacanya dengan A log B. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Untuk sifat-sifat logaritma terdiri akan dibagi 3. Yang pertama adalah sifat dasar, yang kedua adalah sifat operasi, ada pertambahan, perkalian, pembagian, pengurangan, perpangkatan. Lalu untuk yang ketiga adalah sifat khusus. Nah, untuk sifat dasar sendiri, untuk yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Yang kedua adalah A log 1 sama dengan 0. A log A sama dengan 1, misalkan 1 log 1, 1 tidak boleh ya, seperti yang tadi, tidak boleh basisnya. Misalkan 2 log 2, itu sama dengan 1. 4 log 4 sama dengan 1. Lalu misalkan yang kedua, basisnya diisi oleh 3 log 1. Nah, itu sama dengan 0. Ataupun 1000 log 1, itu sama dengan 0. Nah, itu adalah sifat dasar yang kedua. Lalu, sifat operasi. Sifat operasi dibagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah A log B sama dengan A log C, itu sama dengan A log B dikali C. Yang kedua adalah A log B dikurangi A log C, itu sama dengan A log B per C. Lalu yang ketiga adalah A pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N A log B. Nah, untuk yang pembuktian yang pertama, A log B tambah A log C itu sama dengan A log B dikalikan C. Misalkan A log B itu sama dengan N, maka dapat dibuat seperti definisi tadi, A pangkat N itu sama dengan B. Nah, misalkan A log C itu sama dengan N, maka A pangkat N itu sama dengan C. Oke. Nah, jika dikalikan, B kali C itu sama dengan A pangkat N kali A pangkat N. B kali C sama dengan A pangkat N kali A pangkat N. Nah,
dengan menggunakan sifat operasi hitung, bilangan berpangkat diperoleh. Nah, karena ini bilangan pokoknya sama, maka bisa dibuat B kali C sama dengan A pangkat N plus M. Oke. Nah, A log BC sama dengan N plus M. Karena kita buat A log nah, A log A tadi kan sama dengan 1. Nah, 1 pangkat N plus M, jadinya N plus M. Lalu substitusi nilai N dan M ke permisalan awal. A log B plus A log C itu sama dengan A log BC, sehingga terbukti bahwasanya A log B ditambah A log C itu adalah A log B kali C. Oke, yang kedua adalah A log B min A log C itu sama dengan A log B per C. Sama seperti tadi, kita misalkan A log B itu sama dengan N, maka A pangkat N itu sama dengan B. Lalu untuk A log C misalkan sama dengan M, maka A pangkat M sama dengan C. Nah, kita buat pembagian B per C itu sama dengan A pangkat N per A pangkat M. Dengan menggunakan sifat operasi hitung bilangan berpangkat diperoleh, nah karena bilangan pokoknya sama ya, maka bisa kita buat B per C itu sama dengan A pangkat N min M. Kita beri A log B per C itu sama dengan A log A pangkat N per M. Nah, karena A log A itu sama dengan 1, maka kita tulis N per M saja. N kurangi M, maaf. N dikurangi M. Nah, substitusikan nilai M dan M ke permisalan awal. Nah, N-nya tadi ada A log B, M-nya tadi adalah A log C. Nah, sehingga terbukti kan A log B min A log C itu sama dengan A log B per C. Oke. Terus yang ketiga, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N A log B. Nah, seperti tadi, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan C. Maka, A pangkat N dikurung kalikan C itu sama dengan B pangkat M. Nah, seperti ini, A pangkat N dikurung pangkat C sama dengan B pangkat M. Ini kan sifat perpangkatan kan bisa dikali ya, jadinya A pangkat N kali C sama dengan B pangkat M. Nah, lalu kita buat akar. Karena di sini adalah pangkat B adalah M, maka akarnya adalah akar M dari A pangkat N kali C. Nah, B sama dengan A pangkat N kali C per M. Ubah ke bentuk logaritma. A log B sama dengan NC per M. Kedua, ruas dikalikan M per N. Nah, kita kalikan M per N, karena M per N sini tinggal C, M per N kali A log B. Nah, jadilah sifatnya M bisa diubah ke B pangkat M, dan N-nya itu adalah A pangkat N, sehingga terbukti bahwasanya A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Oke, untuk contoh yang pertama adalah 2 log 4 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 16. Oke, ini kan tadi pertambahan dan ini pengurangan. Jadi kan kalau pertambahan itu adalah bentuk perkalian, bisa kita ubah bentuk perkalian. Dan pengurangan kita buat pembagian dengan syarat basisnya harus sama. Karena ini basisnya semua sama, 2. Jadi kita bisa buat 2 log 4 dikalikan 8 dibagi 16. Nah, kita coret 8 sama 16, 2, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, sehingga hasilnya 22. Nah, oleh sifat dasar tadi,
2 log 2, berarti kan basis dan numerus sama, itu sama dengan 1. Oke, itu adalah cara pengerjaan yang pertama. Yang kedua, 2 log 2 pangkat 3 log 4 kuadrat ditambah 2 pangkat 4 log akar 32. Oke, kita ubah yang pertama, 2 pangkat 3 log 2 kuadrat kurung buka, kurung tutup, pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4 log 2 pangkat 5 dikalikan setengah. Nah, kita ubah 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 log 2 pangkat 5 per 2. Nah, oleh sifat yang ketiga tadi, kita bisa ubah, karena ini basisnya juga sudah sama, dengan numerusnya, basisnya sudah sama dengan numerus, kita bisa ubah ke sifat yang ketiga, yaitu adalah perpangkatan. 4 per 3 kali 2 log 2. Nah, ditambah 5 per 2 dibagi 4 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 tadi berapa? 1. 2 log 2 adalah 1. Nah, jadi 4 per 3 ditambah 5 per 2 per 4. Nah, diperoleh 47 per 24. Oke, itu ya. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Log 40. Misalkan log 40 adalah A, log 2 adalah B. Berapa nilai dari log 20? Nah, misalkan kalau tulisannya log basisnya tidak dituliskan, itu adalah basisnya adalah 10. Jika penulisannya hanya log, jadi diingat ya. Misalkan tulisannya hanya log dan basisnya tidak dituliskan, itu maksudnya adalah nilai basisnya adalah 10. Jadi misalnya log 20. Nah, ini sebenarnya ini adalah ada 10 di sini tapi tidak dituliskan. Nah, log 20 bisa kita buat dari log 40 per 2. Ini kan sama ya, 20, 40 per 2 itu juga 20. Jadi log 20 itu sama dengan log 40 dikurangi log 2. Log 40 sendiri berapa? Adalah A. Log 2 adalah B. Sehingga nilai log 20 adalah A per B. A per B. A minus B. Maaf. Oke, cukup. Soal yang keempat. Jika log 3 sama dengan 0,332 dan log 2 itu sama dengan 0,225, maka berapakah nilai log 18? Seperti yang nomor 3 tadi, log 18 kita bisa buat menjadi log 3 kali 3 kali 12. 3 kali 3 adalah 9, kali 2 adalah 18, sehingga sama ya. Lalu, log 18 kita bisa buat menjadi log 3 plus, karena ini perkalian, maka kita bisa buat ke plus. Log 3 plus log 3 plus log 2. Nah, nilainya tadi dimasukkan masing-masing. Log 3 adalah 0,332, log 3 adalah 0,332, dan log 2 adalah 0,225. Jadi, hasil dari log 18 itu sama dengan 0,889. Nah, seperti itu adalah pembahasan kita kali ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.